Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Digital Edu Channel Pendidikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Digital Edu akan membahas tentang kebijakan fiskal. Apa kalian tahu bagaimana pemerintah membangun infrastruktur negara seperti jalan, halte, terminal, stasiun, dan lain-lain? Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun dengan pajak yang kita bayar selaku warga negara. Pajak tersebut masuk dalam pendapatan negara. Nantinya pendapatan tersebut dikelola dan dikeluarkan kembali dengan membangun jalan, terminal, stasiun, dan lain-lain. Nah, pengelolaan inilah yang kemudian diatur dalam sebuah kebijakan fiskal. Tentunya dengan potensi penerimaan pajak yang besar, maka pengelolaan pajak membutuhkan sebuah strategi agar pengelolaannya efektif dan berdampak bagi masyarakat pembayar pajak. Untuk itu, pengelolaan pajak didasari atas kebijakan fiskal. Yuk, hari ini kita belajar secara lengkap mengenai kebijakan fiskal. Nah, kali ini yang pertama tentang pengertian kebijakan fiskal. Dari segi definisi, kebijakan fiskal adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Dan lebih lengkapnya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Kebijakan fiskal berkaitan erat dengan kebijakan untuk meraih tujuan ekonomi tertentu melalui instrumen perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah. Di negara kita, kebijakan fiskal ada apa kewenangan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF. Nah, selanjutnya tentang tujuan kebijakan fiskal. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Tapi tunggu dulu, nggak cuma itu, karena ternyata ada beberapa tujuan kebijakan fiskal. Berikut tujuan kebijakan fiskal lainnya. Yang pertama, tentang meningkatkan potensi SDM dan menurunkan angka pengangguran. Tahukah kalian, salah satu masalah terbesar dalam perekonomian kita adalah tingginya jumlah pengangguran pada usia produktif. Kebijakan fiskal dapat menangani masalah tersebut melalui program peningkatan kualitas SDM masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja, baik nasional maupun internasional. Hal ini secara tidak langsung mampu menaikkan taraf hidup ekonomi negara. Oke, sebelum kita bahas tentang tujuan fiskal yang kedua, tadi yang pertama adalah mencegah pengangguran. Dengan kebijakan fiskal, apakah sekarang atau saat ini masih banyakkah pengangguran di negara kita? Itu satu pertanyaan. Oke, nanti bisa dijawab ya, bisa lewat komen di bawah ini. Oke, yang kita bahas kedua berikutnya adalah menjaga stabilitas harga. Kalian pasti pernah melihat atau mendengar berita tentang kenaikan harga komoditas, mulai dari yang esensial seperti harga bahan bakar, sampai hal-hal terdekat kita seperti harga bahan masakan. Naik turunnya harga tersebut bisa terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar, sampai cara-cara yang tidak dibenarkan seperti penimbunan stok sehingga menyebabkan kelangkaan. Nah, salah satu tujuan utama dalam kebijakan fiskal yakni untuk menumpas praktek-praktek kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Nah, itu tujuan yang kedua tentang stabilitas harga. Tapi bagaimana keadaan sekarang? Kalian bisa menilai sendiri bagaimana harga-harga sembako dan lain sebagainya. Bahkan harga bahan bakar ya, ini cenderung mengalami kenaikan. Nah, kali ini
tujuan kebijakan fiskal yang ketiga, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam tujuan utamanya, selain untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara, kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal diharapkan menelurkan banyak inovasi baru dalam bidang perekonomian sebagai solusi untuk meningkatkan perekonomian dan juga memegang peranan selaku pemangku kebijakan. Tujuan kebijakan fiskal berikutnya adalah mendorong laju investasi. Salah satu transaksi terbesar dalam perekonomian yakni nilai investasi yang masuk ke negara. Melalui kebijakan fiskal, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara. Dengan iklim investasi yang baik, investor akan tertarik untuk mengucurkan dana investasinya, sehingga negara juga bisa menarik nilai pajak. Berikut ini merupakan tujuan kebijakan fiskal yang kelima, yaitu mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal juga berperan dalam program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Contoh nyata dari hal tersebut yakni program pemulihan ekonomi nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan agar masyarakat ekonomi bawah dan rentan mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian, kestabilan ekonomi tetap terjaga. Baik, untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Tadi kita sudah bahas tentang pengertian dan juga tujuan kebijakan fiskal. Masih ada dua materi, yakni jenis dan instrumen kebijakan fiskal. Namun tidak kita bahas pada kali ini, kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sahabat Digital Edu masih setia di channel ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Semangat belajar.